ولهذا قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره. Abu Bakar itu mulia seperti itu bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya salat, akan tetapi mulia karena apa yang ada dalam hatinya. Walakin bisyai'in waqar fi sadri. Masjid Al-Waqar, waqar. Apa yang terdapat bertengger dalam hatinya. وقال بعضهم الذي كان في صدر أبي بكر رضي الله عنه المحبة لله ورسوله والنصيحة للعبادة. وقال طائفة من العارفين ما بلغ من بلغ بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور والنصيحة للأمة. وزاد بعضهم وبذم نفوسهم. Abu Bakar itu mulia karena 6 hal. Yang pertama, al-mahabbatu lillahi wa rasulih, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar dalam hal ini tidak bisa menyaingi Abu Bakar. Umar pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang paling aku cintai setelah diriku sendiri." Nomor 2, setelah dirinya sendiri. Tidak, wahai Umar, sampai engkau mencintai aku dan Allah lebih dari dirimu sendiri. Apa kata Umar? Baik Rasulullah, fal'an. Mulai sekarang engkau adalah yang paling aku cintai, makhluk yang paling aku cintai dari diriku sendiri. Artinya apa? Pada waktu itu Umar memang masih lebih mencintai dirinya sendiri pada waktu itu sebelum ditegur Nabi. Abu Bakar tidak. Abu Bakar tidak. Ada ular ketika beliau bersembunyi dengan Nabi. Saking dari takutnya ular itu mengganggu istirahat Nabi, beliau tutup lubang ular itu dengan kaki beliau sampai digigit, mengorbankan dirinya sendiri. Kenapa wahai Abu Bakar? Beliau menangis. Ada ular yang menggigit kakiku. Beliau mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan beliau sampai dijuluki As-Siddiq, orang yang langsung percaya. Kenapa? Ketika Isra Mi'raj, beliau Nabi Muhammad menceritakan di pagi harinya tentang peristiwa Isra Mi'raj yang beliau alami di malam hari. Hampir semua orang yang masuk Islam pada waktu itu murtad lagi. Gak percaya, gak masuk akal nih. Mana mungkin dia dari Mekah ke Palestina ke langit ke-7 dalam satu hari? Gak mungkin. Muhammad ini tambah ngawur nih. Banyak yang murtad. Tapi ketika kabar itu disampaikan kepada Abu Bakar, niat Abu Jahal pas nyampein itu supaya Abu Bakar murtad juga. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya Muhammad menceritakan hal yang lebih mustahil daripada itu, aku pasti langsung percaya. Kalaulah seandainya kita ada di zaman beliau, ketika Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj itu, kira-kira kita masuk gengnya Abu Jahal atau gengnya Abu Bakar nih? Karena kita selalu menimbang dengan akal, toh? Itulah kenapa cinta Abu Bakar jauh lebih besar daripada cinta seluruh manusia umat Nabi Muhammad kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kenapa Abu Bakar ini bisa mulia? An-nasihah, nasihat li'ibadi, nasihat ke umat nih. Kenapa beliau mulia? Karena apa yang keluar dari lisan beliau selalu berupa nasihat untuk kebaikan. Ad-din an-nasihah. Agama itu ya isinya adalah nasihat. Liman? Untuk siapa? Lillah. Untuk Allah, agar lebih dekat lagi kepada Allah. Wali kitabih, dan untuk kitabnya, agar mengikuti kitabnya, tadabbur kitabnya.
wali rasulih, dan untuk rasulnya, agar kita mengikuti apa yang diajarkan Rasul, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin Islam supaya kita menaati mereka, pemimpin-pemimpin kita, wa ammatihim, dan untuk seluruh umat Islam agar terus amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan yang maslahat. Selalu itu saja yang keluar ketika beliau bersama para sahabat yang lain. Yang keluar dari lisan beliau hanya nasihat. Ayo lebih bertakwa lagi kepada Allah. Ayo pelajari kitab ini, baca kitab ini. Dalam Al-Quran, seluruh doa ketika diucapkan Rabbi, Rabbana, ketika kita mengucapkan Rabbana, Rabbi, Tuhanku, itu dekat sekali, jaraknya dekat. Tapi kalau jaraknya jauh, kita menggunakan Ya Rabbana, Ya Rabbi, itu jauh. Seluruh doa menggunakan Rabbi, dekat sekali dengan Tuhan kita jaraknya. Tapi ada dua kondisi yang Rasulullah dalam Al-Quran mengucapkan Ya Rabbi, seolah-olah jauh sekali. Salah satunya adalah Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuanku, jauh sekali ini, jauh. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tertinggal, yang dijauhi, yang ditinggalkan. Insya Allah kita di bulan Ramadan aman lah ya, entar lagi. Tapi selain bulan Ramadan, Al-Quran hanya menjadi pajangan di atas lemari. Pas masuk bulan Ramadan, banyak debu, kita bersihin. Artinya selama 11 bulan habislah tuh kita tinggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah guide book kita, buku petunjuk mau hidup bahagia, sejahtera, kemudian sukses dunia akhirat, yaitu Al-Quran. Tapi saya bisa jamin 99% umat Islam, terutama yang ada di Indonesia, lebih banyak membaca selain Al-Quran daripada Al-Quran itu sendiri. Kenapa mereka membaca yang lain? Karena mereka menganggap bahwa kitab-kitab yang lain itu akan mengantarkan mereka ke dalam kesuksesan, keselamatan dunia akhirat. Padahal Al-Quran, baca, tadabburi. Kita membaca buku akidah, bagus. Membaca buku fikih, bagus. Tapi jangan sampai kita terlalu banyak membaca itu lebih daripada Al-Quran. Itu ibadah, ya, mempelajari agama. Tapi membaca Al-Quran, setiap huruf pun jelas hitungannya. Setiap huruf dihitung satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas jadi 10 kali lipat. Satu halaman kita baca gak sampai 5 menit, itu dapat 5.000 kebaikan. Bayangkan ya. Tapi kita malah meninggalkan Al-Quran, ya. Kenapa nasihat menjadikan Abu Bakar ini mulia? Karena sabda Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu. Contoh, saya di sini ceramah ke jenengan. Ayo Bapak Ibu, mumpung kita masih hidup, sholat tahajud jangan ditinggalkan. Hukum asalnya sholat tahajud itu adalah wajib, hukum asalnya, kecuali dia safar, kecuali dia sakit. Dulu hukum asalnya wajib dulu. Sebelum Rasulullah takut itu memberatkan. Jangan kita meninggalkan tahajud, karena tahajud ini yang membedakan derajat kita dengan manusia yang lain. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sisi Allah kita mulia insyaallah dengan tahajud ini. Kemudian ada dari sini, jenengan yang dengar di sini mungkin ada 100, misal ada 1% saja, 1 orang sajalah yang dia terus tahajud gara-gara nasihat saya, maka saya pun misal dia dapat
pahala setiap malam itu 1 juta pahala. Saya pun dapat kopiannya, transferannya 1 juta. Lah, Abu Bakar, nasihat-nasihat beliau itu dilakukan oleh seluruh umat Islam sampai sekarang. Gimana gak mau panen pahala coba? Gimana gak mau panen pahala? Ya. Jenengan saya ajak untuk iftarus shaim. Jenengan dapat 10 juta pahala, saya pun juga dapat 10 juta pahala. Kopi tanpa mengurangi pahala jenengan. Itu yang kedua. Kenapa nasihat itu penting? Yang ketiga, kenapa nasihat itu penting? Kadang kita ini makin ke belakang, Pak. Makin mendekati hari kiamat, makin individual. Manusia itu makin individual. Yang penting saya sama keluarga saya gak terlalu mau masuk urusan orang lain. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada lagi hal yang tabu. Gak usah ngurusin kehidupan orang baik. Itu kata-katanya. Padahal dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Tak mampu, dengan lisan, nasihat yang baik, ceramah. Tak mampu, ya minimal dengan hati. Hati harus ingkar. Jangan sampai kita mengatakan nafsi, nafsi. Tidak, itu adalah perintah agama. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali kerusakan di muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Di laut kah, di darat terjadi kerusakan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas. Ya karena ulah manusia nih, ulah manusia sendiri. Longsor, gempa bumi, dan seterusnya. Musibah-musibah itu ada 2 nih. Yang pertama, memang Allah ingin menguji kita karena Allah rindu pada tangisan kita. Allah ingin kita mendekat. Tapi yang kedua, bisa jadi karena kita udah terlalu jauh sama Allah, terlalu banyak maksiat. Dan ketika kita sudah banyak maksiat merajalela, kenapa bisa merajalela? Tanda tanya tuh. Karena orang-orang soleh seperti jenengan diam ketika melihat maksiat. Ya udahlah, biarin aja, toh hidup mereka. Ngelihat di kampung ini misal ada, mohon maaf, LGBT atau ada zina berjemaah, ya sudahlah, biar saja. Ujung-ujungnya sama seperti negara-negara barat. Tetangganya ada yang, mohon maaf, diperkosa, melakukan zina dan seterusnya, ya sudah, hidup mereka, hidup saya gitu. Tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ada musibah-musibah, kata Allah, yang Allah timpakan bukan hanya untuk orang-orang yang bermaksiat, tapi juga orang-orang mukmin, orang-orang soleh yang diem ketika melihat maksiat itu. Itulah kenapa nasihat itu penting. Dan untuk memberikan nasihat itu tidak mudah. Kita menyangka ya tinggal nasihatin aja Ustaz. Tidak. Harus ada kebijaksanaan dalam menyampaikan nasihat. Harus belajar caranya berdakwah seperti apa. Kita melihat 10 orang preman besar-besar, tinggi-tinggi, lagi mabuk-mabukan di depan jalan ini, jalan menuju ke sini. Kita orangnya kecil, kurus, gak tahu bela diri, gak bisa kita langsung ini haram, pecahkan semuanya, matilah kita. Dikeroyok sama mereka 10 orang besar-besar pula. Ada orang misal Ustadz nyampaikan ceramah di sini, ada hadis yang dia bawa, Anda tahu kalau itu hadis dhaif. Kemudian ketika dia lagi berceramah, Ustadz, afwan Ustadz, antum itu nyampaikan hadis dhaif, seharusnya bukan seperti itu Ustadz. Malulah dia, bukan sadar tapi benci sama jenengan. Ada uslub, cara berdakwah supaya dakwah nasihat itu sampai ke hatinya, bukan sampai ke emosinya, membakar emosinya. Itu tidak mudah, perlu dipelajari. Kemudian yang ketiga, selain nasihat, apalagi? Sakhawatil anfus artinya karamun nafs, qanaah, ghinan nafs, merasa paling kaya, punya kemuliaan jiwa, punya kehormatan, punya iffah yang tinggi. Walaupun mereka kekurangan. Tapi saya tidak mengatakan Abu Bakar kekurangan. Abu Bakar orangnya kaya, para sahabat
orang-orang kaya. Jadi gini, di dalam Islam ada dua contoh. Ada yang kaya masuk surga, ada yang miskin masuk surga. Jenengan terserah pilih yang mana. Kaya mau jalur kaya monggo silakan. Ada loh contoh-contohnya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman, itu orang kaya semuanya. Adapun orang miskin banyak. Sahabat-sahabat yang miskin masuk surga juga. Ada jalurnya, ada jalurnya. Yang penting kita tahu, kalau kita kaya masuknya dengan harta. Sehingga kita melihat Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf ketika sudah ada panggilan untuk menginfakkan hartanya untuk nyumbang ke perang dan seterusnya, mereka all out, bahkan gak nyisa sedikit pun, semuanya diinfakkan di jalan Allah. Bukannya ini Ustaz ya, bukannya kita tak boleh berlebihan dalam infak. Ya, bagi kita, karena kalau kita infakkan semuanya kita nol lagi sengsara hidup kita. Tapi bagi mereka, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, mereka tahu cara nyari uang. Seandainya mereka infakkan semua harta mereka, besok mereka bisa kaya lagi. Mereka punya ilmunya. Kalau kita kan enggak. Makanya untuk umat-umat Nabi Muhammad ini, Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Engkau mau berinfak, jangan engkau terlalu pelit, menjadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu, jangan terlalu pelit. Tapi jangan juga terlalu jor-joran semuanya sampai engkau menjadi orang yang hina, miskin, engkau keluargamu terbengkalai, jangan, kata Allah. Ya, kita pertengahan. Tapi untuk para sahabat ini Masya Allah, mereka gila-gilaan infaknya, mereka kaya mereka. Aisyah radhiyallahu anha nabung, terkumpul 70.000 dinar, sekira 21 M kalau sekarang lah. Setelah terkumpul 70.000 dinar, beliau infakkan semuanya sampai tak tersisa, padahal baju beliau, jubah beliau masih ada tambalannya. Bayangkan ada perempuan ngumpulin uang dikit-dikit sampai 21 M, diinfakkan semuanya, padahal pakaiannya masih ada tambalannya. Kalahlah kita sama mereka. Gak ada apa-apanya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang mah bajunya yang mahal, infaknya berapa? 2.000. Bajunya sampai jutaan, puluhan juta. Ya terbukti ada jemaah-jemaah mungkin yang umroh misal, Ustadz saya mau ngasih ke orang miskin nih Ustadz, gimana caranya Ustadz? Jenengan kasih aja ibu ke orang-orang yang nyapu itu, petugas-petugas di Haram, di Madinah, kan ada toh? Okay. Ya Ustadz, boleh diikuti Ustadz ya, saya takut ya di apa-apain. Oke, siap. Sebelum dia pergi ke Haram, Ustadz mampir dulu Ustadz ya ke toko. Nggih. Mampir ke toko beli apa? Beli baju, jubah. Harganya Pak ribuan rial, jutaan. Habis itu setelah beli baju, puas dia, capek saya juga. Ikutin Ustadz yuk, sedekah. Sedekahnya berapa? 1 rial. Ya walaupun kita tidak boleh, dikit nih gak boleh bilang gitu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Rasulullah. Engkau tidak boleh menghina, meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun 1 rial. Tapi ini tak sebanding. Baju yang dia beli ribuan rial, tapi sedekahnya 1 rial. Harus sebanding. Itu contoh dari sahabat-sahabat yang kaya. Nabi Muhammad, walaupun ada banyak hadis yang menjelaskan beliau menjahit bajunya sendiri, beliau memperbaiki sandalnya sendiri, bukan berarti beliau kere, miskin, tidak. Beliau kaya, cuma beliau memilih untuk menginfakkan semuanya di jalan Allah. Makanya beliau hidupnya sederhana. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang miskin, dan mereka sabar dengan kemiskinannya, gak minta-minta gitu loh. Mereka sabar, punya ifah gitu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Hakim bin Hizam ini orang miskin. Dia selalu minta-minta sama Rasulullah. Rasulullah kasih saya uang dong. Rasulullah saya kasih saya uang dong. Setiap dia minta dikasihlah sama Rasulullah. Tapi berulang-ulang nih Hakim bin Hizam, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Sesungguhnya uang nih kalau kamu minta terus, dia kayak pepohonan atau makanan yang hijau yang manis. Khadirah.
sayuran yang hijau, yang manis, menarik gitu loh. Faman akhadha bisakhawati nafsin, barang siapa yang mengambil uang harta ini bisakhawati nafs, dengan kelapangan jiwa, dengan qanaah, burika lahu fi, akan diberkahi dalam hartanya walaupun sedikit. Wa man akhadahu bi israfi nafsin la yubarak fi, lam yubarak fi. Tapi barang siapa yang mengambil harta dunia ini dengan ketamakan, tidak akan diberkahi. Dia akan selalu merasa kurang. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan dan tak akan pernah kenyang sampai dia mati. Apa kata Hakim? Wahai Rasulullah, mulai dari sekarang saya tidak akan minta lagi, gak akan meminta-minta lagi. Dan terbukti Hakim tidak minta-minta lagi sampai beliau wafat. Beliau berdagang. Dia merasa kaya, walaupun dia pas-pasan. Sakhawatun nafs artinya tidak meminta-minta. Jadi apakah orang fakir, orang miskin itu gak boleh Ustaz ya meminta-minta dalam Islam? Artinya tidak. Dalam Al-Quran sendiri diceritakan orang fakir, orang miskin ini ada dua golongan, al-qani', al-mu'tar. Al-qani', orang fakir, orang miskin, kekurangan dia, tapi tak minta-minta karena punya iffah, punya karam. Tapi ada juga as-sa'il nih, al-mu'tar ini minta-minta. Dua-duanya sama-sama berhak untuk mendapatkan sedekah kita, infak kita. Jadi kalau jenengan melihat tetangga jenengan kelihatan dia kekurangan, istrinya, anak-anaknya kayak belum makan, walaupun dia tidak minta-minta ke jenengan, dia berhak mendapatkan sedekah dari jenengan. Ya tentu saja jenengan datang dengan beras, ini sedekah untuk fakir miskin jenengan kan belum makan, jangan, itu menyakiti hati orang itu. Sudah menjaga iffah gak minta-minta, malah jenengan malah datang kepada dia, nih untuk jenengan karena miskin, jangan. Tapi jenengan katakan pada dia, ini untuk hadiah loh, pahalanya gimana Ustaz? Allah tahu jenengan maksudnya apa, jenengan maksudnya sedekah, tapi takut menyakiti hati dia, jenengan kasih ini untuk hadiah. Mahabbah, rasa kecintaan, berbagi uang 1 juta, ini tanda persaudaraan kita, tak masalah. Allah tahu niat jenengan, Allah catat niatnya, bukan lisannya. Lisan jenengan jaga. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan engkau membatalkan pahala dari sedekah jenengan dengan apa? Manni wal adha, ngungkit-ngungkit. Adha, nyakiti hati perasaan dia yang jenengan kasih itu. Jangan. Oke. Baik, itu yang ke berapa tadi? Keempat, al-mahabbah, nasihat, 3. Yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Abu Bakar ini mulia gara-gara apa? Salamatus sadr. Apa itu salamatus sadr? Selamatnya hati, selamatnya dada, artinya bersihnya hati ini dari dosa-dosa. Khususnya sekarang sekarang bulan Sya'ban, antar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Imam Ibn Rajab mengatakan, bekal yang paling penting untuk kita bawa ke bulan Ramadan adalah bukan persediaan makanan, bukan kurma, bukan. Apa? Yang paling penting bekal ke Ramadan adalah salamatus sadr, kata Ibn Rajab. Salamatus sadr, selamatnya hati ini, bersihnya hati ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak membersihkan hati sebelum masuk bulan Ramadan, saya jamin tidak akan istiqamah dalam ibadah, tidak akan khusyuk dalam ibadah, tidak akan. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang pas awal-awal Ramadan, minggu pertama, full. Tarawihnya di masjid ini mungkin bisa sampai keluar pagar. Minggu kedua tambah maju nih. Minggu ketiga lebih maju lagi. Minggu keempat, tinggal yang S3-nya lah, sudah sangat sepuh. Yang mudah-mudah habis semuanya. Kenapa? Syekh Shinqiti pernah ditanya, Syekh, kenapa ya orang-orang itu khusyuknya di bulan Ramadan pas awal-awal saja? Setelah minggu kedua, minggu ketiga hilanglah khusyuk mereka, tambah berkurang. Masjid-masjid itu tambah ke depan softnya. Ada apa?
Apa kata Syekh Shinqiti? Itu karena mereka membawa hati yang kotor karena dosa, karena maksiat ke dalam bulan Ramadan. Karena hati yang kotor itu dapat menghilangkan kekhusyuan dengan sangat cepat. Makanya jenengan, kita, saya, kalau kita sudah merasa tahajud ini kok gak bisa nangis lagi ya, kayak kosong, kayak hampa, berarti hati kita sedang kotor. Perbaiki itu dengan apa? Banyak istighfar, banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, kita insyaallah akan lebih bersih hati kita. Mumpung dari sekarang, kesempatannya bulan Sya'ban nih. Nanti sebentar lagi ini pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, Allah mengampuni dosa seluruh hamba yang memohon ampun kepadaku di pertengahan bulan Sya'ban. Fi lailatin nisfi min Sya'ban. Kecuali dua golongan. Yang pertama, musyrik. Yang kedua, musyahin. Yang pertama musyrik. Musyrik ini apa? Syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar apa? Menyembah selain Allah. Udah jelas nih. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil apa? Riya. Sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat. Itu juga syirik kecil, riya. Insya Allah kalau jenengan syirik besar aman insya Allah. Tapi kita semuanya ini yang ada di sini, orang-orang soleh itu sulit lepas dari syirik kecil. Giliran kita dihormati, dicium tangan. Ada satu orang nggak nyium tangan, dalam hati ini langsung tak. Oh ini kurang ajar, gak menghormati ulama nih, masya Allah. Ketika kita sudah tak seperti itu, kita yang salah. Kita harus sadar tuh, emang suci apa kita, sehebat apa kita sampai setiap orang yang bertemu kita harus nyium tangan kita. Saya tidak menyalahkan nyium tangan nih. Nyium tangan adat Indonesia itu baik, gak peduli jenengan seperti apa, yang penting jenengan lebih tua kita cium tangan, gak masalah. Adat Indonesia di zaman sahabat juga pernah terjadi itu. Tapi yang salah adalah ketika orang yang dicium tangannya ini merasa dia lebih mulia daripada yang mencium. Ini yang salah. Makanya hati ini harus dijaga. Kenapa? Karena dalam pembahasan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, kalau bahasa orang-orang lain mungkin tasawuf. Dalam dunia tasawuf, dalam dunia orang-orang ulama yang hatinya itu bersih, zuhud, mereka tidak pernah mengatakan engkau sombong, engkau pelit. Pelit sama sombong itu gak ada dalam kamus mereka. Dikatakan kepada orang lain gak pernah. Saya tidak mengatakan sombong sama pelit berarti gak ada Ustadz ya sifatnya. Ada. Cuma mereka tidak pernah mengatakan itu kepada orang lain. Kenapa? Logika sederhana. Kalau saya bilang, oh kamu sombong, kira-kira karena apa? Karena jenengan tidak menghormati saya. Seperti itu toh. Artinya apa? Mafhum muwafaqah. Saya berarti dalam hati ini merasa kamu harus menghormati saya. Saya ingin dihormati, sehingga ketika jenengan gak menghormati saya bilang jenengan sombong. Padahal sayalah yang sombong, ingin dihormati. Anda pelit, gak ada. Kenapa? Karena ketika saya bilang jenengan pelit, berarti dasarnya adalah saya ingin dikasih sama jenengan. Ketika jenengan gak ngasih, saya bilang jenengan pelit. Padahal saya sendiri yang jiwanya miskin, jiwa pengemis. Nah, ini agak dalam sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian apa selanjutnya? Musyahin ini adalah penyakit yang bisa merusak hubungan seseorang dengan orang lain. Iri, dengki, hasad. Sebenarnya kehidupan kita itu baik-baik saja sebenarnya. Cuma tambah ke belakang ini kita itu tambah terbuka. Awalnya seorang istri dengan suami makan setiap hari tahu tempe ikan asin, kehidupan mereka harmonis. Setelah istrinya tiap hari scrolling Raffi Ahmad, Nia Ramadhani dengan kehidupannya yang seperti itu,
dikasih hadiah emas 10 kilogram dan seterusnya. Kapan ya suami saya kayak gini? Kok suami saya salah pilih, mungkin saya nih milih suami. Dia tidak bersyukur lagi, dia tidak menaah lagi. Kenapa? Karena dia membandingkan keluarganya dengan keluarga Raffi Ahmad. Makanya saran saya, Pak, Bu, kebiasaan kita kan orang Indonesia itu ingin diakui, ingin dilihat ketika ada kebahagiaan. Seorang istri dikasih emas sama suaminya, alhamdulillah, bukti cinta dari suamiku, dikasih 20 gram. Diupdate di status WA. Bukan tidak boleh untuk kenang-kenangan, simpan di komputer gak masalah buat kenang-kenangan. Tapi kalau diupdate di status WA, semua orang lihat. Sehingga ibu-ibu yang suaminya gak pernah ngasih hadiah, mereka pilihannya dua nih. Kalau mereka itu senang sama jenengan, teman jenengan, bestie jenengan, mereka akan kagum. Wah, hebat ya. Tapi jarang dari mereka yang mengatakan mudah-mudahan berkah, barakallahu fiha, barakallahu fi. Gak ada tuh kalau melihat status WA. Paling cuma wah, takjub. Takjub ini bisa menimbulkan penyakit ain. Pilihan kedua, orang yang benci sama jenengan, dasar pamer, itu juga bisa menimbulkan penyakit ain, dua-duanya kena. Sehingga kalau jenengan misal diajak jalan-jalan sama suami ke Swiss, diajak umroh, diajak apapun itu yang jenengan bahagia, nikmatilah sendiri. Nikmati. Bahagiakan hati jenengan tanpa harus ria kepada orang lain. Karena kita tidak tahu keadaan orang lain seperti apa. Ada sebuah cerita yang sering saya ceritakan. Mungkin di sini sudah pernah. Jadi suami istri ini hidupnya cukuplah, setiap kebahagiaan mulai dari diajak jalan-jalan ke luar negeri, dikasih hadiah emas, dikasih hadiah mutiara dan seterusnya, diupload di status WA. Yang baca orang sekampung karena punya nomor kontaknya. Di kampung itu ada 3 janda. Ya jenengan udah tahu sendiri apa yang terjadi. Ujung-ujungnya dia menikah ke janda, salah satu janda ini. Kenapa? Karena setiap orang itu ingin memiliki suami jenengan. Kalau jenengan ada bahagia dengan suami, nikmatilah sendiri, nikmati sendiri. Jangan menyempitkan hati ini dengan penilaian orang. Taruhlah kebahagiaan, taruhlah surga itu dalam hati, bukan dari penilaian orang, bukan dari viewers, bukan dari viewers. Karena ketika hati kita ini tidak bisa bahagia kecuali karena orang, tandanya apa? Hati kita ini lagi jauh dari Allah, sempit, terhimpit. Tapi kalau hati kita insyirah, lega, leluasa, bahagia, walaupun tanpa kata-kata dari orang, itu artinya hati kita terisi oleh keimanan. Faman yuridillahu ayyashrah sadr, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah pada dia, Allah akan melapangkan dadanya dengan Islam. Islam artinya kesejahteraan, keselamatan, berserah diri, tawakal, gak peduli kata orang. Dan kata Ibnul Qayyim, sebenarnya keadaan hati jenengan yang ada sekarang nih di dunia itu menentukan posisi jenengan nanti di alam kubur. Anna halal abdi fil qabri kahalil qalbi fis sadri na'iman wa adaba. Keadaan hati seorang hamba di dunia itu menentukan nanti nasib dia di kuburan. Kalau hati dia selama di dunia sempit, terhimpit gitu, sesak gitu ya, kayaknya stres terus hidupnya, maka ada kemungkinan dia di kuburan tuh sempit, terhimpit juga. Tapi kalau dia selama hidup hatinya itu lapang, insya Allah juga kuburannya lapang. Bukan berarti saya sempit Ustaz gara-gara masalah. Masalah pasti ada, cobaan pasti ada. Selama orang hidup pasti dicoba, pasti diuji sama Allah. Tapi ketika masalah itu datang, kita itu larinya kemana? Sempit, terhimpit, sesak nafas, atau larinya ke innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua masalah datang itu atas izin Allah. Ya Allah, ini masalah darimu ya Allah, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Ringan pundak nih.
Tapi kalau kita mau menanggung semuanya, saya ini, gak kuat kita. Gak kuat. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ke-5, salamatus sadr. Ya. Yang ke-6 adalah dhammun nufusihim. Dhammun nufus. Dhammun nufus artinya melawan hawa nafsunya, melawan keakuannya. Jadi dia, sifat manusia itu adalah aku, ana gitu. Dhammun nufus artinya melawan keakuannya, merendahkan hawa nafsunya. Kalau bahasa lainnya adalah meninggalkan hududun nufus. Al-hudud an-nafs. Al-hudud an-nafs, keinginan hawa nafsu. Baik, karena waktunya sudah habis, saya jelaskan ya. Hududun nafs itu apa saja contohnya? Ada 5. Yang pertama adalah mahabbatul madhi wassana. Ingin sekali untuk dipuji dan disanjung. Contoh, dulu saya mati-matian membangun masjid ini. Kalau bukan karena usaha saya, gak bangun nih masjid. Ingin diakui lah, maksudnya Anda harus memuji saya karena berkat saya masjid ini bangun gitu. Kalau bukan karena perjuangan saya gitu. Kalau bukan karena perjuangan saya. Tadi malam Masya Allah ya, agak panas. Saya biasanya tahajud itu dingin, adem. Maksudnya dia ingin ngasih tahu kalau dia setiap malam tahajud. Ya, macam-macam lah. Al-ujub bin nafs. Yang kedua adalah ujub, takjub dengan diri ini. Oh, saya alhamdulillah hari ini sudah 10 juz. Tapi kemarin itu saya agak sibuk, jadinya 5 juz. Itu masih mau ngasih tahu kalau saya setiap hari 10 juz. Istighlalul furas li ibrazil a'mal. Dia selalu di setiap kesempatan dia akan menceritakan tentang dirinya, tentang pengalamannya. Dia gak boleh ada orang yang lebih hebat, lebih pengalaman dari dia, gak boleh. Makanya sering kita dengar tuh orang-orang pulang dari haji, orang-orang yang ziarah, yang datang ke rumahnya ingin dengerin cerita hajinya, gimana di sana. Oh, dia ceritalah bla bla bla. Ada orang nih yang nyeletuk, iya saya waktu dulu saya ikutnya haji plus, saya tahun 2004 itu emang padat sekali memang. Ya alhamdulillah, kata orang yang datang haji ini, saya dikasih kemudahan untuk mencium Hajar Aswad. Iya saya dulu juga sama, saya tuh pas mau mencium Hajar Aswad tiba-tiba minggir semuanya. Pokoknya gak mau kalah lah, gak mau kalah. Apa yang diceritakan orang saya lebih. Orang datang dari Swiss, kemudian mereka menceritakan, oh di sana lagi salju. Iya kalau bulan-bulan ini, iya kemarin itu kan saya juga ke sana sebenarnya. Ya, ini mau menunjukkan kalau saya lagi sedang atau sudah berkali-kali ke sana. Tak terasa. Dhammul akharin li ibrazi nafsi. Yang keempat, dia merendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Contoh, orang lain berbuat salah, orang lain memberikan pendapat A, B, C. Apa kata dia? Kalau seandainya saya di posisi dia, saya gak mungkin melakukan itu, saya pasti melakukan ini. Yang kelima, yang terakhir, zikru taqdiril ulama wa kibaris syakhsiyat lahu. Dia selalu menyebut-nyebut. Kamu tahu nggak ulama fulan? Dia datang loh ke rumah kemarin. Kamu tahu nggak Presiden fulan? Dia sering berkunjung minum kopi sama saya. Dia ingin menunjukkan kalau dia itu orang penting. Makanya, tapi dia gak penting, gak diakui kepentingannya, sehingga dia pinjam nama orang lain. Syekh fulan, Habib fulan, Kiai fulan itu sering datang ke rumah ngopi-ngopi kita. Emang tujuannya apa? Inilah permainan setan. Setan tidak akan mampu untuk menggoda jenengan. Ayo berzina, ayo membunuh, ayo minum khamr.
jenengan orang soleh insyaallah. Datang ke masjid, sholat subuh itu bukan pekerjaan yang biasa, sulit kecuali orang-orang yang memang sudah ada nikmat iman dalam hatinya. Tapi setan akan mencari cara lain. Cara lainnya apa? Penyakit hati. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diakui. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Bebas, pertanyaan bebas. Ya. Menghilangkan penyakit hati itu rasanya untuk menghilangkan penyakit hati riya itu ya termasuk saya sendiri merasa tidak mudah. Kira-kira gimana Ustaz? Karena kalau mungkin 100% hilang nggak bisa. Itu aja. Terima kasih. Baik. Kalau jenengan hilang penyakit hatinya, berarti jenengan bukan manusia lagi. Malaikat sudah. Karena yang hatinya bersih tanpa ada penyakit sedikit pun, ya malaikat bersih. Manusia kita hanya berusaha untuk nyuci kalau lagi kotor. Kotor lagi enggak? Ya pakaian. Selama kita pakai hati itu ya kotor lagi, ya cuci lagi. Cuci lagi, kotor lagi, cuci lagi. Makanya setiap kita terjatuh ke dosa lumpur-lumpur dosa itu, ya jangan langsung berkubang. Jangan malah menikmati gitu. Langsung sadar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk riya ingin dilihat, untuk sum'ah ingin didengar. Kita luruskan hati, luruskan hati, luruskan hati, bersihkan hati kita. Karena dengan hati bersih ini, hanya dengan hati yang bersih kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat dunia akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, salah satu doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau permalukan aku di hadapan makhluk. Kenapa? Nanti di hari kiamat semua amal kita ditampakkan. Nabi Ibrahim pernah berbohong, kata beliau 3 kali, padahal bukan bohong-bohong yang benar-benar bohong itu. Saya sudah menceritakan di sini di pertemuan sebelumnya. Tapi beliau mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau permalukan aku di hadapan makhluk di hari kiamat ya Allah. Jangan tampakkan aib-aibku gitu. Karena ada orang-orang yang kelihatannya dia ngajar ngaji. Kelihatannya dia baca Al-Qur'an. Bacaannya Masya Allah, tapi dalam hatinya dia cuma ingin dipuji. Kelihatannya dia berjuang di medan perang sampai mati syahid, tapi dalam hatinya dia cuma ingin harta rampasan. Ada loh. Di zaman Rasulullah ada orang-orang seperti ini. Niatnya tidak sama. Niatnya beda nih. Niatnya beda. Tapi yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu, di hari kiamat ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat, baik hartanya, baik keturunannya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Surga itu disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Tandanya orang-orang bertakwa apa? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah, khusyuk dia hatinya hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Wa jaa biqalbin munib, dan dia hatinya selalu bertobat kepada Allah. Dia maksiat, tobat lagi, maksiat, tobat lagi, maksiat, tobat lagi. Hati kita. Jadi setiap kita tergelincir, kita ngerasa ini, saya ini mau dipuji nih, riya nih, maka selalu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Setiap tergelincir istighfar. Memanglah sulit sesuai dengan hadiahnya. Kalau mudah hadiahnya kipas, kalau sulit hadiahnya surga. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak. Memang sulit. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, ada pertanyaan lain? Bebas pertanyaannya, mau fikih, akidah atau apapun, hadis, terserah. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan
bermanfaat walaupun sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.